من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. Baik anak-anakku yang berbahagia, siswa kelas 11, alhamdulillah kita mulai dengan membaca zikir pagi. Kita bertawasul pada amal solih. Semoga bacaan kita, ayat kursi dan zikir beristighfar khususnya hari ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan sehat walafiat. Ini kalau ditanya sehat walafiat itu, sehat walafiat itu bisa dipakai ibadah sehat. Banyak orang sehat tapi nggak bisa ibadah. Maka kata Rasulullah, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Pergunakanlah waktu luangmu sebelum sempit. Pergunakanlah waktu hidupmu sebelum kita mudik. Kalau mati itu sekarang kalimatnya kamu, saya mau mudik ya. Siapa yang mau mudik? Kalau besok mudik lebaran ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan coba melanjutkan khutbahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah, barang siapa seorang umat, seorang hamba, ya maaf ya, ketika ada orang yang mengatakan Nabi besar Muhammad, kalau tidak membaca sallallahu alaihi wasallam itu orang pedir, orang koret ya. Itu perintah agama anak-anakku. Jadi kalau ada orang, ayo kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hati aja. Baik, kita akan coba. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa khutbahnya di bulan Sya'ban. Hari ini di bulan Sya'ban di tanggal sekarang ini tanggal 13. Besok tanggal 14 Sya'ban, malam Jumat, malam nisfu. Nah, ini gini, dengerin dulu sebelum saya membacakan khutbah. Malam nisfu Sya'ban itu ada dua pemahaman. Nih, perhatikan, ada dua pemahaman. Dua pemahaman ini jangan jadi ribut, apalagi berdebat, apalagi saling menyalahkan. Pemahaman yang pertama, malam nisfu itu suka ada acara di masjid, betul? Karena pada saat itu ada keterangan dalam hadis terkait di malam nisfu Sya'ban. Pemahaman yang kedua, salah satunya ceramahnya Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa tidak ada spesialisasi di bulan Sya'ban ini. Hadis-hadisnya
yang tidak termasuk yang sahih. Bahkan disebutkan dalam ceramahnya Ustaz Adi Dayat itu yang ahli hadis bahwa hadis-hadisnya ya pada prinsipnya begini. Pemahaman yang kedua, ada orang yang tidak melakukan pengkhususan di malam 15 itu. Ya, jadi setiap malam adalah malam istimewa anak-anakku di bulan Sya'ban itu. Jadi kamu bisa melakukan aktivitas sholat malam, baca Al-Quran, mau puasa. Puasa ini di bulan Sya'ban itu adalah Rasulullah termasuk yang mencontohkan di bulan Sya'ban itu adalah yang puasanya luar biasa. Senin Kamis, Ayyamul Bid. Hari ini Ayyamul Bid bukan? Tanggal 13, 14, 15 besok berarti Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu 3 hari dalam sebulan di bulan Hijriah. Puasa tanggal 13, 14, 15. Luar biasa. Anak-anakku, siapa mereka yang menjadi ahli saum, nanti di yaumil akhirat itu ada 8 pintu. Ada 8 pintu ketika seseorang itu bisa masuk ke pintu itu. Dan setiap pintu itu akan memanggil kepada orang-orang yang memang mau masuk ke pintu itu. Yang hebatnya itu kasta. Kasta terkuat. Kalau perempuan itu kasta terkuat ya. Yang hebat itu perempuan bisa masuk ke 8 pintunya. Kumaha orang lah yang ada 8 pintu itu. Hebat. Kata Rasulullah SAW, wahai para wanita, ya, masuklah engkau ke 8 pintu sebebasnya. Silahkan masuk. Syaratnya cuma 2. 1, taat kepada Allah dan Rasulnya. 2, taat pada suami. Taat pada suami itu menyenangkan dan selalu nurut dalam kebaikan. Di TikTok banyak opini-opini, di snack video banyak opini-opini, di Facebook yang short video itu banyak opini bahwa kasta tertinggi itu adalah perempuan. Berikan yang terbaik, jangan pakai tangan aja, nyaku, ngerak gitu ya. Malu. Nah, ada satu pintu, nih, saya kasih bonus dulu deh. Saya tetap boleh nyiapin uang teh berapa ya? Saya mau berinfak hari ini 10.000, nanti ada lagi. Cuma kalau ada waktu. Ada satu pintu, di mana pintu itu nanti akan menggupai-gupai. Menggupai-gupai bahasa Sunda apa? Memanggil-manggil siapa ahli saum. Jadi orang tuh kalau lagi orang hebat saumnya di bulan Ramadan, saumnya hebat di bulan lain, itu dia dengan Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, puasa Daudnya, puasa Arafahnya, puasa Muharramnya tanggal 9-10 Muharram. Pokoknya setiap puasa sunnah dia melakukan, maka pintu itu akan memanggil hambanya. Wahai para ahli saum, cung, angkat tangan, sini. Itu bahasa kita. Pintu saum itu apa namanya dalam agama? 10.000 nih, hadiah infak 5.000. 5.000-nya buat kalian untuk jajan. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan siapa? Ikhwan, laki-laki, pemuda, Arjuna. Ini akhwat, perempuan, sini. Pintu apakah itu? Pintu apakah itu? Angkat tangan dulu. Bapak pingin tahu kalian beraninya. Saya sebetulnya beraninya, kalau salah juga tetap mantap kalian untuk bisa berdiri. Angkat tangan. Pintu apakah dalam Islam? Di 8 pintu itu, 1 pintu disebut A, itu adalah khusus untuk ahli saum. Nanti 7 pintunya searching ya. Jadi kamu kalau pakai Mbah Google, pakai di dalam sekarang WA itu ada main apa?
Me'a 7 pintu, apakah itu di surga? 7 pintu surga. Celak. Nah, hebat. Sekarang mah jangan pakai HP, kan nggak boleh. Lihatin Bapak sekarang. Apa pintunya? Katakan. Sudah. Pintunya adalah Ar-Rayyan. Adalah berani sih. Itu ahli salur. Oke. Sudah cukup. Nanti ada pertanyaan lagi. Nah, 10.000-nya. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan. Rasulullah SAW dalam hadis itu begini. Kemarin kan sudah sampai syahru fi lailatun khairum min alfi syahrin, ya. Betul? Bahwa di bulan Ramadan itu selain syahrul adzim, syahrul mubarak, bahwa di bulan itu ada satu malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan itu istimewa, anak-anakku, ya Allah. Makanya sambutlah Ramadan itu dengan bahagia. Besok hari Jumat, sekalian kita memperingati PHBI-nya Isra Miraj, juga sekalian tarhib Ramadan, menyambut bahagianya kita mau masuk di bulan Ramadan. Nanti ada acara cucurak di orangnya. Cucurak teh di Bogor. Di sebelum saum cucurak. Ke orang tua teh, "Mak, hari ini ada cucurak dengan alumni SD." Wah, gaya SD orang tua. Isukna ngomong ke orang tua teh, "Bu, Ma, ayo nama cucurakna alumni SMP ayo." Mungkin alumni sekelas. Terus apa lagi cucurak? Beak bulan Saban di cucuraknya, irham puasana. Budaya itu semua, tapi nggak apa-apa, silaturahim, saling memaafkan. Ya, nanti di tanggal 21 di bulan apa? Di bulan Jumat. Di hari Jumat di bulan Februari tanggal 21 itu, di hari Jumat itu ada perpisahan dengan sensei, ya, gurunya dari Jepang. Tapi kita akan nerima lagi nanti di bulan Agustus guru dari Jepang gitu. Mudah-mudahan, karena sudah terseleksi lagi, dikirim lagi. Jadi kesannya ya sensei, kesannya kita kepada pemerintah Jepang bagus sehingga dikirim lagi. Kemarin sudah saya ditelepon oleh Japan Foundation, Pak Kepsek terpilih lagi, sekolahnya dikirim lagi nanti. Native speaker, maksudnya kayak sensei yang Yokoyama. Tapi nggak tahu nanti apakah laki-laki, perempuan. Ya. Yang penting orang yang belajar bahasa Jepang ada ahlinya minimal dalam ucapan lafalnya. Ya, oke. Bapak kita bisa. Nah, lanjut. Sudah, cukup di sini. Rasulullah mengatakan bahwa di dalam khutbahnya itu, lanjutannya itu waqiyama lailatan tatawwan. Nah, kalimatnya itu di bulan Ramadan itu, dengerin nih, sini, coba Pak lihat. Di bulan Ramadan itu ada qiyam itu menegakkan, menegakkan salat malam sebagai tatawwan, sebagai tambahan pahala. Luar biasa. Hebatnya di bulan Ramadan itu, dalam sholat tarawih itu seperti Liga Indonesia. Ya, babak pertama banyak pesertanya, betul? Mantap, semangat. Resepnya bagus, segitu udah bagus. Menyambut di awal Ramadan, tarawihnya masjid penuh, betul ya? Ada setelah saling bertemu masih banyak. Seminggu setelah itu jadi 16 besar. Jadi yang hadirnya sudah pada juntai, capek. Masih mending kalau kalian capek masih menegakkan sholat malam di rumah, karena tarawih itu bisa di rumah, bisa di masjid.
Ya. Kalau perempuan itu mulianya sholat sunnah itu di rumah. Maka istri dan anak saya itu nggak pernah ke masjid selama Ramadan, selalu di rumah. Walaupun tidak berjamaah, tapi istri sama anak berjamaah. Kalau laki-laki mau ke masjid tentunya heran. Wa idza ra'aitum rajula, kata Rasulullah, apabila melihat seorang laki-laki yata'adu fil masjid, menjalankan kakinya ke masjid untuk memakmurkan masjid, berjamaah, dengar kajian, baca Quran, ya pokoknya memakmurkan masjid. Kalau ada gotong royong datang ke masjid, membantu, membersihkan dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Ini dengerin perempuan. Masyahadu bil iman, kata Rasulullah. Pertanda anak itu, laki-laki itu punya iman. Jadi kalau ada laki-laki yang pergi ke masjid untuk memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan, kata Rasulullah, tuh laki-laki itu punya iman. Makanya pernah Bapak ngomong begini, kalau nanti kamu ditakdirkan usia panjang sampai beranjak dewasa, siap menerima lamaran dari seorang laki-laki, carilah laki-laki sebagai orang yang selalu hadir di masjid di waktu subuh. Jadi kalau kamu itu nanti perempuan, nyuruh bapakmu, kalau bapaknya sudah meninggal, nyuruh paman, nyuruh uak yang laki-laki. Apa suruhnya? Wak atau ayah, coba tanyain ke ketua DKM si laki-laki itu bertempat tinggal. Tanya aja ketua DKM-nya. Ayahnya itu Pak DKM, ini si Fulan ini calon anak saya nih, suka sholat subuh berjamaah di masjid. Kata Pak DKM, dia mah rajin Pak, terima lamarannya. Kalau kata DKM teh, boro-boro Pak, jangan diterima, nanti ngeblangsakin itu laki-laki itu. Makanya kasta terbaik laki-laki itu di masjid. Ayo, nih yang suka menelantarkan sholat di masjid, main HP, main musik, main komputer, bukan kemuliaan. Oke. Selanjutnya, nenekku, jadi kehebatan di bulan Ramadan itu ada qiyamul lail yang betul-betul masyarakat umat Islam di seluruh dunia itu sehingga diprogramkan bahwa di bulan Ramadan itu diberjamaahkan. Ya. Mantap lah. Ya. Siapa yang lulus qiyamul lail yang disebut tarawih di bulan Ramadan 30 tidak pernah absen menghadap Allah, ruku dan sujud. Wah, mantap. Makanya kata Rasulullah itu dalam hadisnya, man qoma Ramadan, katanya, barang siapa yang mendirikan sholat malam tarawih itu di Ramadan. Ini Rasulullah yang menyampaikan, anak-anakku. Apa iman dan wahtisaban? Dengan iman dan wahtisaban, ihtisab itu sungguh-sungguh. Dia berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya adalah gufrillahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosanya. Yukaffirus sayyi'at, dihapus dosanya sama Allah. Mantap. Makanya kalimat di Ramadan itu, kehebatan Ramadan itu bisa mencuci bersih, membersihkan diri dari dosa, sehingga Allah memberikan Rasulnya memberikan syariat di tanggal 1 Syawal. Itu adalah hari besarnya Islam yang disebut apa? Idul Fitri. Idul Fitri. Idul Fitri itu apa artinya? Kembali kepada fitrah. Ya, bersih. Makanya hadis Rasulullah itu terakhirnya, kal yauma waladat ummuhu, orang yang berhasil Ramadan seperti bayi lahir. Kamu pingin tahu lihat bayi yang lahir di Ramadan? Lihatlah malam tanggal 1. Jadi malam tanggal 1 itu malam lebaran. Ibu,
euforianya, wah, pada malam tanggal 1 euforianya apa? Isukan berpuasa gitu. Tarawih geus teu kudu ngalakukeun. Banyak yang gagal. Malam tanggal 1 masih ada yang suka tarawih. Enggak ada gantinya tahajud, salat malam. Makanya kalau ingin tahu bayi-bayi besar tapi lahir di Ramadan, itu adalah malam tanggal 1. Banyak yang gagal ketika melewati Ramadan pada tanggal 1. Banyak malamnya itu euforia, merayakan kebahagiaan keluar dari Ramadan. Para sahabat mah lain bahagia, justru sedih, saudaraku. Hebatnya sahabat mah sedih. Aduh, Ramadan udah meninggalkan. Urang mah itu bahagia. Ketasan, buar, boleh nongkrong. Dari budaya di Indonesia banyak. Merayakan peringatan Idul Fitri itu berlebihan. Tanggal 1 ayah zaman lewat depan rumah, "Papa sini dulu, makan kupat dulu." Ya, suka gitu. Kue di keler, buka-bukain, betul? Wah, sampai ibu yang bapak nanti, awas, ulang ada kue di lebaran nanti. Buat lebaran, betul? Aneh ya, di orang. Padahal Syahrul Muwasi, kata Rasulullah dalam khutbahnya itu, bulan Ramadan adalah bulan berbagi dan pahalanya luar biasa. Iya mah merek kue, jadi bulan Syawal aneh-anehnya dibuka kelorna kabeh. Di Ramadan pedit koret mereka hesek. Aneh kan? Budaya semuanya dulu. Budaya di kita itu luar biasa. 10 hari terakhir menjelang Ramadan, Rasulullah mencontohkan, mengencangkan sabuknya, bersungguh-sungguh dalam ibadah supaya Ramadannya sukses. Sampai ada istilah dalam agama Islam itu itikaf, bermalam di masjid tapi lain sarenya boleh ada, tapi dengan baca Quran, dengar kajian, tidak pulang dari masjid, siap disiapkan sahur dan bukanya. Top. Saya kalau ngajak di bulan Ramadan itu, saya suka ke Andalusia sama anak-anak sama istri. Kita menikmati masjid yang besar, para imam muhafiznya bagus. Bring satu keluarga teh, ibu, bapak, anak, yuk kita itikaf di masjid. Boro-boro ibunya sibuk pengen kue. Wah, kue nanti disumputkan. Tanggal 1 Syawal dibuka. Aneh, kayak mendohar itu dicarekannya. Kudu namanya kue bagikan di bulan Ramadan, atau kasih tahu ke orang tua. Berbagi itu Ramadan hebat, jauh lebih besar ketika berbagi di bulan Syawal. Di Indonesia mah di bulan Syawal. Ngayu-ayu batur cenah, ayo makan dulu ketupat, makan dulu di rumah bener. Nah, ayo Ramadan pedit. Ulah kata rubah nanti kamu jadi ibu-ibu luar biasa. Ingat pesan Pak Solihin. Ya. Nah, satu kalimat tadi terakhir. Ini 7 udah lewat. Aduh maaf ya. Satu kalimat khutbahnya Rasulullah itu, "Man taqarraba bihi bi husnati minal khair kana kaman ada fariidah fi masiwa." Hebatnya Rasul menyampaikan, nih dengerin. Kata Rasulullah, ketika seseorang melakukan amal soleh di bulan Ramadan yang disebut amalan sunnah, qiyamul lail, baca Quran, bersedekah, ya kalau zakat infak wajib, ya, dengerin, menolong orang, memberi buka kepada orang lain, amalan sunnah, qobliyah zuhur, qobliyah ba'da zuhur. Gimana SMK 2 mah titah zikir ke dikasih dulu. Kalau bapak imam itu yang SMK 2 siswa tidak boleh dulu beranjak sebelum habisnya zikir, betul? Itu tadi gitu, kalau ada yang berdiri pasti saya tunjuk itu. Kalau kenapa duluan berdiri? Kan
suruhnya juga zikir dulu. Setelah zikir langsung keluar masjid. Pasti, padahal masih ada ba'diyah zuhur 2 rakaat rawatib. Nggak bunga tuh. Bener gak? Arembungna coba. Kenapa sih pada nggak mau? Bapak mah kalau lagi capek, ba'diyah lagi duduk saya. Sholat sunnah kan boleh duduk walaupun tidak sakit. Tapi pahalanya setengah. Minimal dapat setengah ya daripada yang enggak gitu. Nah, jadi kata Rasulullah, kalau seseorang di bulan Ramadan melaksanakan amalan sunnah, maka dia pahalanya disebutkan kaman ada fardhu, seperti melaksanakan sebuah amalan wajib. Nih, gini kalimat. Ketika seseorang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat tadi tepat waktu, dengerin Bapak. Si A melakukan sholat subuh 2 rakaat, pahalanya pahala wajib. Si B melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, dengerin kalimat ini berlebihan Bapak. 1000 rakaat, oh sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Pahalanya nggak ada apa-apa dengan sholat subuh, anak-anakku. Bayangin banyak ke sholat subuh pahalanya? Banyak. Ajrohum bighairi hisab. Nu sholat wajib teh, pahala nanti gede anak-anakku. Iya mah sholat wajib teh malas. Aneh ya. Coba eta yang menghalangi apa? Yang menghalangi itu hawa nafsu setan. Yang menghalangi itu urusan dunia. Dan cager itu orang jangan. Udah ada dipanggil sama Allah tahayyalas sholat. Cari cing, ngobrol. Padahal pahalanya tadi ngomong bapak-bapak. Sholat subuh ketika bandingan pahala dengan orang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat pun gak ada apa-apanya. Ini kata Rasulullah, pada saat di bulan Ramadan itu, ketika seseorang melakukan amalan sunnah, pahalanya seperti orang melakukan wajib. Makanya hati-hati anak-anakku di Ramadan teh, sholat rawatibnya oke, sholat tahajudnya oke, sholat duhanya oke, baca Qurannya oke, sedekahnya oke, karena pahalanya numpuk, bighairi hisab, tanpa batas. Tapi armungan ya, betul nggak nak? Pada nggak mau ya, karena apa? Penyakitnya al-malasu. Apa al-malasu itu? Kalimat selanjutnya ini terakhir, maksudnya ini masih nyambung kalimatnya. Wa man ada fihi fardhu, kata Rasulullah, kalau seseorang melakukan ibadah wajib, zakat fitrah, zakat mal, sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua wajib loh, ya. Berbuat baik kepada orang tua itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Tapi apa kalimat Rasul? Karena kaman ada sabiina fardhu. Allahu Akbar, Rasulullah ngasih bonusnya luar biasa di bulan Ramadan. Kalau seseorang melakukan satu perbuatan ibadah wajib, pahalanya seperti 70 kali melakukan ibadah fardu. Lamun sholat subuh pahalanya 1 triliun, maka lamun pada saat di bulan Ramadan jadi berapa? 70 triliun. Kalau dibentuk uangnya 70 triliun mesti akan uangnya akan masih keluar modal pakai 2 ribuan tentunya. Kalau pakai dolar masih dikit ya, $100, $1000 ya, 1 lembar 1 lembar. Baik anak-anakku, hari ini pesan buat bapak sendiri, nasihat buat bapak. Semangat Ramadan itu anak-anakku, semangat. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan pahalanya luar biasa. Apa kata Rasulullah itu? Ulangi Bapak. Jika seseorang melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti pahala wajib. Pahala wajib itu banyak sekali. Kalau seseorang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan, apa?
pahalanya 70 kali melakukan fardhu, termasuk dosanya dibalikin gitu. Itu saja hari ini. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menikmati kalian jihad, melakukan sungguh-sungguh belajar. Sebentar lagi mau Ramadan. Nanti program sanlatnya ada. Tidak ada sanlat libur. Ya, yang libur itu awal saum dan mau Idul Fitri. Tanggalnya nanti di-share ke orang tua. Tanggal berapa mulai libur? Libur belajar di rumah di awal saum. Nanti bagaimana programnya sanlat. Jadi nanti itu polanya. Kelas 11 sanlat, kelas 10 belajar, kelas 12 belajar persiapan UKK. Minggu berikutnya kelas 12 sanlat, kelas 10-11 belajar di kelas. Kalau di rumah mah kalah sare. Tahu sare? Nah, cuman Pak cenah puasa mah sare ke ibadah. Cek saha eta teh? Cek saha. Ai sare isuk nepi ka magrib mah lain ibadah itu mah. Bergadang malamnya itu. Oke, itu saja. Terima kasih anak-anakku. Mohon maaf ya hari ini. Ini mohon maaf ya, saya juga dari tadi bingung mau pakai kamera ke sana kok nggak ada fiturnya di live TikTok. Kamu tahu ada sini? Ini kan orang DC. Tapi anak-anakku bapak pesan hari ini bukakan handphonenya, silakan searching TikTok Solihin Al-Amin. Banyak penceramahnya. Nanti di situ ada. Ini putar kamera. Oh iya benar. Nah sekarang kelihatan kalian ya. Jadi hari ini anak-anakku tadi bapak wungkul, maaf ya. Hari ini sekali lagi bapak minta hari ini tangannya ibadah, karena ini dakwah. Bapak nggak pernah punya duit dari medsos ya, karena belum bisa caranya. Prinsipnya bapak dakwah saja anak-anakku. Hari ini bukakan handphone, searching di TikTok Solihin Alamin. Lalu kalau ada ceramah hari ini, likes dan komen. Kalau bisa, alhamdulillah saya bisa ikut. Alhamdulillah saya bisa ikut ya. Siap untuk mengisi itu? Jadi kan tidak mau dukung ibadah ini, siap mau ngisi? Apa komennya? Alhamdulillah. Kalau bapak melihat alhamdulillah siap mengikuti, berarti itu TikToknya anak. Kalau TikTok anak saya ikut balik. Nah, nanti saya bonusnya ikut balik ke kamu. Jadi semua TikTok kamu nanti kelihatan sama bapak, walaupun bapak jarang lihat TikTok. Demikian, terima kasih hari ini anak-anakku yang berbahagia. Semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa akhir dengan kafaratul majlis. Ayo bersama-sama ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Demikian aku lupa ada astagfirullah wa lakum. Yang PZ datang sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya menuntaskannya apa? Oh ini ya.